Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yan Rizal, kembali kita berjumpa dalam channel ini. Kali ini kita akan kembali membahas isi buku dari Utang Republik pada Islam, Perjuangan Para Tokoh Islam dalam Menjaga NKRI. Ini merupakan episode yang kedua dari buku sejarah ini, Utang Republik pada Islam dan Perjuangan Para Tokoh Islam dalam Menjaga NKRI. Kali ini kita akan membahas tokoh Masyumi dan tokoh PKI. Bagaimana kisah hubungan, kilas balik kisah hubungan antara tokoh PKI dan tokoh Masyumi. Untuk sahabat sekalian ketahui bahwasanya Partai Masyumi di zaman Presiden Soekarno dibubarkan karena kedekatan antara Presiden Soekarno dengan tokoh-tokoh PKI dan dilakukanlah lobby-lobby politik oleh PKI ketika itu, dan dianggap Masyumi sebagai mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Presiden Soekarno ketika itu mengambil sikap untuk membubarkan Masyumi. Kali ini buku ini akan bercerita tentang kisah tokoh Masyumi dan PKI setelah Presiden Soeharto berkuasa. Sahabat sekalian, lebih jelasnya kita bacakan kisah dibalik tokoh Masyumi dan G30S PKI. Dalam sebuah diskusi terbatas mengenai buku karya Victor Tanja, Himpunan Mahasiswa Islam Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia, ditulis Jakarta, Sinar Harapan tahun 1982. Di Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta, seorang pembicara mengkritik tokoh-tokoh Masyumi. Menurut si pengkritik, tokoh-tokoh Masyumi itu cuma bicara saja. Kerjanya cuma mengkritik pemerintah, tidak pernah berbuat konkret untuk umat. Si pengkritik kemudian menunjukkan contoh keikutsertaan tokoh-tokoh Masyumi menandatangani petisi 50 yang menyebabkan mereka dimusuhi oleh pemerintah Orde Baru dan makin tersingkir dari pentas politik nasional. Memang pada 5 Mei 1980, tokoh-tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir, Safruddin Prawira Negara, Kasman Singo-Dimejo, Burhanuddin Harahap, dan Anwar Haryono menandatangani pernyataan keprihatinan sehubungan dengan pidato Presiden Soeharto yang mengidentikan dirinya dengan dasar negara Pancasila. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan perjalanan para penguasa di rezimnya masing-masing selalu menggunakan Pancasila sebagai palu gada atau alat pemukul bagi lawan-lawan politiknya. Menganggap diri paling Pancasilais dan kelompok pengkritik adalah anti Pancasila. Ini selalu dipakai di dalam rezim-rezim di dalam kekuasaannya. Kita lanjutkan membacanya. Menurut pernyataan keprihatinan yang ditandatangani oleh 50 orang warga negara, termasuk di dalamnya antara lain Jenderal TNI Purnawirawan Dr. A.H. Nasution. Jadi ketika lengsernya Bung Karno, Pak Nasution dengan Pak Harto merupakan satu visi, satu pandangan untuk menyelamatkan negara. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bung Karno harus dihentikan. Pada tahun 1967, melalui Super Semar, Bung Karno meletakkan jabatannya
dan diserahkan kepada Pak Harto. Waktu itu hubungan Pak Nasution dan Pak Harto cukup baik-baik saja dan bersama-sama mengganti kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru. Namun di tahun 1980 menurut buku ini, kita lanjutkan membacanya, hubungan sudah mulai retak antara Pak Harto dan Pak Nasution. 50 orang warga negara yang menandatangani petisi tersebut adalah Jenderal TNI Purnawirawan Dr. A.H. Nasution, Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Menurut cerita Gus Dur, Pak Hugeng adalah satu-satunya polisi yang jujur sampai saat sekarang ini. Ketokohan beliau di Kepolisian Republik Indonesia belum tergantikan. Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan H. Ali Sadikin, Marsikal Pertama Purnawirawan Suyitno Sukirno, dan tokoh Partai Nasional Indonesia Manai Sopiaan. Oleh karena pikiran yang terkandung dalam pidato Presiden Soeharto itu tidak dapat dilepaskan dari cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, maka wakil-wakil rakyat di DPR dan MPR didesak supaya bertanya kepada Presiden Soeharto mengenai maksud kedua pidatonya. Jadi permintaan 50 orang tokoh yang menandatangani petisi keprihatinan tersebut cukup sederhana, mendorong DPR dan MPR mempertanyakan isi atau maksud dari pidato Pak Harto tersebut karena mengidentikan dirinya dengan dasar negara Pancasila. Namun hal ini tidak dianggap sederhana oleh rezim Orde Baru. Permintaan yang amat sederhana itu ternyata membuat rezim Orde Baru marah luar biasa. Seluruh penandatangan petisi 50 dibunuh hak-hak sipilnya. Tidak boleh berpergian ke luar negeri, tidak boleh bekerja di lembaga-lembaga negara dan pemerintah, tidak boleh mendapat fasilitas kredit dari bank pemerintah atau swasta, bahkan tidak boleh berada di suatu ruangan dengan presiden dan wakil presiden. Luar biasa sekali sanksi yang diberikan kepada para pengkritik ketika itu. Tahun 1980, rezim Orde Baru hanya mempertanyakan maksud dari pidato, namun hak-hak sipil mereka, 50 orang tokoh tersebut, dibunuh oleh rezim Orde Baru. Si pengkritik menyesali benar keikutsertaan tokoh-tokoh Masumi menandatangani petisi 50 itu. Kita lanjutkan membacanya sampai Pulau Buru. Kritik itu dijawab oleh Ketua Lembaga Studi Pembangunan LSP, Adi Sasono. Adi Sasono adalah tokoh Muhammadiyah yang di zaman Presiden Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi, yang juga hadir dalam diskusi terbatas tersebut. Menurut Adi Sasono, kita ini seringkali mengkritik hal-hal yang kita tidak sepenuhnya mengerti terhadap yang kita kritik. Adi kemudian bertanya apakah si pengkritik betul-betul tahu apa yang telah dikerjakan oleh Muhammad Natsir dan tokoh-tokoh Masumi itu. Jadi maksud dari Adi Sasono adalah orang yang mengkritik tokoh yang menandatangani petisi keprihatinan sebanyak 50 orang ini, yang sebagian besarnya adalah tokoh-tokoh Masumi seperti Buya M. Nasir dan Safruddin Prawira Negara, dianggapnya sebagai hanya bisa mengkritik tanpa memberikan kegiatan atau perlakuan yang konkret terhadap umat, bangsa, dan negara. Lalu Adi Sasono menjawab, apakah kita yang mengkritik 50 orang tokoh ini tahu betul apa yang dikerjakan oleh tokoh-tokoh tersebut? Kita lanjutkan membacanya. Adi kemudian balik bertanya, apakah si pengkritik betul-betul tahu apa yang telah dikerjakan oleh Muhammad Natsir dan tokoh-tokoh Masumi itu? Tahukah saudara? Tanya Adi. Setiap bulan tokoh-tokoh itu melalui lembaga yang dipimpinnya menyantuni saudara-saudara kita yang kepala keluarga
atau anggota keluarganya sedang dipenjara. Sejak Orde Baru berkuasa, memang banyak aktivis dijebloskan ke penjara, melalui atau tanpa melalui proses peradilan. Sebutlah misalnya para aktivis peristiwa 15 Januari 1974, aktivis 1977, 1978, aktivis Gerakan Pemuda Islam GPI 1978, korban rekayasa politik Komando Jihad, dan lain-lain. Ketika Adi Sasono menyebut santunan tokoh Masyumi kepada keluarga tahanan politik, yang terbayang adalah para tahanan seperti disebut di atas, tahanan yang masih dekat-dekat dengan pergerakan Islam. Yang membuat nyaris seluruh peserta diskusi terbatas itu terhenyak ialah keterangan tambahan Adi Sasono yang disantuni oleh Pak Nasir. Itu bukan hanya tahanan politik Islam, tetapi tahanan politik Gerakan 30 September PKI. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Nasir. Jadi ketika dituding hanya bisa mengkritik tanpa ada kegiatan konkret, Adi Sasono menjawab, tahukah Anda apa yang dilakukan oleh Pak Nasir? Dia menyantuni keluarga aktivis yang dijebloskan ke penjara. Ketika itu masih dituding dengan nyinyir. Yang dibantu oleh Pak Nasir hanyalah aktivis Islam, namun dalam keterangan tambahannya Adi Sasono menjawab yang disantuni oleh Pak Nasir termasuk keluarga aktivis dari kelompok PKI, Partai Komunis Indonesia. Luar biasanya adalah PKI adalah musuh dari Masyumi, yang ujungnya adalah Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno. Tapi apa balasan Pak Nasir? Kita lanjutkan membacanya. Yang disantuni oleh Pak Nasir itu bukan hanya tahanan politik Islam, tetapi tahanan politik Gerakan 30 September PKI. Kata Adi Sasono sembari menambahkan, kegiatan seperti ini tidak akan saudara temui beritanya di media massa, karena tokoh-tokoh itu bekerja bukan untuk masuk koran. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Nasir bukan untuk pencitraan, membangun popularitas, namun dikerjakan semua karena rasa kemanusiaan dan lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santunan yang diberikan berbentuk 9 bahan pokok sembako dan santunan rohani berupa Al-Quran dan buku-buku Islam. Jadi selain memberikan santunan kepada keluarga PKI tersebut, ex-PKI, berbentuk 9 bahan pokok, juga diberikan penyuluhan-penyuluhan tentang ajaran-ajaran Islam melalui buku-buku, dan Al-Quran diberikan oleh Pak Nasir. Dakwah dalam bentuk lainnya terus dilakukan oleh Pak Nasir. Menurut Adi Sasono, santunan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Masyumi itu ada yang dikerjakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, lembaga yang dibentuk oleh para pemimpin partai Masyumi. Ada juga yang dikerjakan oleh dan atau menggunakan nama lembaga lain. Saya tahu semua itu, karena saya terlibat di dalamnya, walaupun tidak atas nama Dewan Dakwah, tutur Adi Sasono. Dai-dai Dewan Dakwah bahkan menjangkau tempat tahanan politik G30 SPKI di Pulau Buru. Mereka ditempatkan di Pulau Buru bukan 1 atau 2 hari, tapi ada yang sampai 2 tahun. Dalam tulisan di buku Antara Dakwah dan Politik tahun 2017, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang UMM, Laode Masihu Kamaludin, mengungkapkan kisah Profesor Bambang Pranowo yang pernah ditugaskan oleh Dewan Dakwah di Pulau Buru, Maluku, tepatnya di tempat tahanan politik PKI. 2 tahun lamanya mantan sekretaris Dewan Dakwah Yogyakarta itu menunaikan tugas dakwah di tengah-tengah tahanan politik PKI. Jadi luar biasa apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Islam, selalu memperhatikan tahanan-tahanan PKI ini sampai menjangkau dakwah sampai ke Pulau Buru tempat mereka diasingkan. Menurut Kamaludin,
banyak hasil yang dicapai oleh kerja keras sahabatnya itu, terutama di rehabilitasinya rumah-rumah ibadah, dan banyak tahanan politik PKI yang kembali menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, serta merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan meriah. Sahabat sekalian, kita lanjutkan. Negara bukan milik Masumi saja. Cerita Adi Sasono dalam diskusi terbatas di UI pada awal 1980-an itu tidak lagi menguat spektrum lain dalam hubungan Masumi dengan komunisme, khususnya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang menarik, meskipun sikap Masumi terhadap komunisme sudah sangat tegas, menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sikap Masumi terhadap komunisme sekiranya Masumi menang dalam pemilihan umum 1955. Ketua Umum Masumi Muhammad Nasir mengatakan bahwa dalam menghadapi komunis tidak perlu melarangnya dengan secara hukum, umpamanya mengeluarkannya dari hukum, tetapi cukup dengan perjuangan perlombaan dengan fair secara demokratis parlementer. Begitu cara partai Islam, tokoh Islam menghadapi musuh politiknya. Ayo kita berlomba di pemilihan umum secara fair, demokratis, dan alhasilnya PKI tidak pernah mengungguli partai Masumi. Yang ujung-ujungnya PKI menggunakan tangan kekuasaan untuk membubarkan Masumi. Ditegaskan oleh Nasir, Masumi menolak tiap-tiap cara yang tidak demokratis. Negara bukanlah untuk Masumi saja, kata Nasir sebagaimana termaktub dalam kitab Kapita Selecta 2 1957 halaman 306. Pada bulan April 1977, mewakili Muktamar Alam Islami Kongres Islam Sedunia, Menteri Luar Negeri 1950-1951, Mr. Muhammad Rum menghadiri sidang paripurna ke-10 World Anti-Communism League, Liga Anti-Komunis Dunia di Taipei, Taiwan. Saat menyampaikan makalah, Rum menceritakan dua pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis di Indonesia. Pertama, di Madiun pada 18 September 1948, ketika Republik Indonesia di usianya yang ketiga masih sedang memperjuangkan kemerdekaannya, mereka hendak menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Itulah perlakuan PKI, kerja-kerja PKI terhadap Republik ini ketika kita masih dalam tahap persiapan kemerdekaan, masih ada bayang-bayang rongrongan kolonial Belanda. PKI malah memberontak pada tahun 1948. Sasaran kekejaman kaum komunis kali ini ialah para pemimpin agama yang mengajarkan iman kepada Allah yang Maha Kuasa, dan para administrator sipil yang mengusahakan dijalankan suatu pemerintahan yang baik dan teratur. Agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948 telah menyelamatkan para pemberontak dan pengkhianat itu. Kaum komunis meyakinkan pemerintah bahwa mereka akan turut berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan senjata. Atas dasar itulah kepada para pemberontak diberikan amnesti. Jadi mereka sempat berjanji, jika agresi Belanda datang, mereka akan turut serta membela bangsa dan negara, berjuang bersama melawan Belanda. Atas dasar itu, kepada para tokoh PKI itu diberikan amnesti. Sesudah pengakuan kedaulatan, kaum komunis yang tergabung dalam PKI melakukan konsolidasi. Hasilnya PKI keluar sebagai juara keempat pada pemilihan umum 1955. Menurut Rum, pada suatu ketika, karena musuh-musuh utama mereka yang terutama terdiri dari pemimpin Partai Masumi dan sosialis sedang meringkuk dalam penjara sebagai tahanan politik, dan menyangka Presiden Soekarno sudah ada di kantong mereka. Untuk kedua kalinya, PKI menyerang Republik melalui gerakan 30 September 1965. Kali ini mereka mengawali tindakan dengan membunuh 6 jenderal secara biadab.
10 tahun setelah pemilihan umum 1955, mereka keluar sebagai juara keempat. Tokoh-tokoh Masyumi berdasarkan kedekatan dengan Presiden Soekarno ketika itu dijebloskan ke penjara karena tuduhan makar. Partai Masyumi dibubarkan, mereka kembali memanfaatkan situasi itu karena kedekatan dengan penguasa. Pada tahun 1965, PKI memanfaatkan situasi dengan menggerakkan pemberontakan pada 30 September yang berujung terbunuhnya 6 jenderal secara biadab. Ketika serangan komunis itu berhasil dilumpuhkan, sesuatu yang mengerikan terjadi, sesuatu yang menurut Rom tidak pernah diatur atau direncanakan oleh siapapun. Sifat kejadiannya memang tidak memungkinkan suatu pengaturan atau perencanaan. Setelah Jenderal Soeharto menemukan jenazah jenderal-jenderal Angkatan Darat di sebuah sumur tua dalam keadaan hampir membusuk, terjadilah suatu ledakan, yaitu ledakan peristiwa pembunuhan yang berlangsung berminggu-minggu lamanya. Jadi pasca pemberontakan itu terjadi peristiwa pembunuhan di daerah-daerah berminggu-minggu lamanya pasca gerakan 30 September di Jakarta. Ketika mendengar peristiwa pembunuhan para jenderal dan ledakan pembunuhan yang kemudian terjadi dan sangat mengerikan itu, M. Nasir yang sedang dalam penjara mengirim pesan kepada kawan-kawannya, yaitu para pemimpin Islam di berbagai tempat, agar tidak melakukan pembunuhan dan mencegah orang-orang dari tindakan membunuh. Jawaban yang masuk mengatakan bahwa permintaan Nasir tidak mungkin dapat dilaksanakan karena orang-orang sedang menghadapi dua pilihan, mati dibunuh komunis atau membunuh orang komunis. Aksi dan reaksi. Beragam angka orang-orang yang terbunuh pasca pemberontakan G30 SPKI dikemukakan, mulai angka minimal sampai jumlah maksimal. Berapapun jumlahnya, membunuh sesama manusia tetap saja peristiwa yang mengerikan. Meskipun peristiwa pembunuhan itu merupakan peristiwa sejarah yang tidak dapat dihapuskan, kita mesti berusaha keras agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Rum melihat peristiwa pasca G30 SPKI itu merupakan suatu peristiwa aksi dan reaksi. Ada suatu hubungan sebab dan akibat di sana. Peristiwa itu adalah suatu ledakan yang bukan berdiri sendiri. Pihak yang menyebabkan terjadinya ledakan tidak dapat menghindar dari akibat ledakan itu, ujar Muhammad Rum. Demikian sejarah singkat tentang hubungan tokoh Partai Masyumi Bapak M. Nasir, bagaimana cara pandangnya terhadap lawan-lawan politik, dan bagaimana dia memperlakukan keluarga tokoh-tokoh tahanan politik G30S PKI di dalam rezim Orde Baru berkuasa. Tidak hanya sekedar mengkritik, beliau menyantuni keluarga-keluarga tersebut, padahal itu adalah lawan politiknya. Jadi di dalam politik Islam atau di dalam kerangka berpikir tokoh-tokoh Islam, lawan politik tidak harus disingkirkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti di lain kesempatan kita lanjutkan membaca buku Utang Republik pada Islam, perjuangan para tokoh Islam dalam menjaga NKRI. Sejarah perjuangan bangsa ini, dan khususnya sejarah Islam, perlu kita ketahui sebagai generasi muda, sebagai bekal bagi kita dalam menjalankan dan ikut berpartisipasi membangun bangsa, negara, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.